Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tu'allimana ma yanfa'una wa an tanfa'ana bima 'allamtana wa an tazidana 'ilman wa 'amala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alil hazna idza syi'ta sahla. Para jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwati wa akhwati fillah, khususnya para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatannya sehingga kita bisa meneruskan kajian ilmiah ini. Mudah-mudahan kita sebagai hambanya bisa mensyukuri nikmat-nikmat tersebut dengan baik, sehingga Allah menjaga kenikmatan-kenikmatan ini dan memberikan kepada kita tambahan kenikmatan yang lainnya. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang sangat kita kagumi, Nabi yang kita junjung tinggi, Nabi yang selalu kita taati dan kita percayai, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam tersebut juga terlimpahkan kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas banyak hal atau banyak sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil tentang kenajisannya. Saya sebutkan secara ringkas ya. Yang pertama adalah kotoran manusia, baik dari jalan depan maupun dari jalan belakang. Kemudian yang kedua adalah wadi, ya. Adapun madhi, maka kita sudah membahas khilaf yang terjadi di kalangan para ulama, dan saya melihat bahwa madhi itu suci sebagaimana mani karena madhi adalah bagian dari mani. Kemudian yang berikutnya adalah darah. Ya, darah secara umum najis, baik darah haid ataupun darah selain darah haid. Ya, karena adanya ijma' para ulama yang menjelaskan kenajisannya. Kemudian yang berikutnya adalah kotoran hewan yang haram dimakan. Kotoran hewan yang haram dimakan. Kemudian yang berikutnya adalah air liur anjing. Najisnya najis mughalladah, harus dicuci dengan air sampai 7 kali. Salah satu dari 7 kali tersebut harus dicampuri dengan pasir atau tanah. Kemudian yang berikutnya lahmul khinzir, yaitu daging babi, karena Allah menyebutnya sebagai rijs, fa innahu rijsun. Kemudian yang berikutnya adalah bangkai, dikecualikan beberapa bangkai. Ya, semua bangkai itu najis, namun syariat mengecualikan beberapa bangkai. Ya, seperti misalnya bangkai ikan, ya, kemudian bangkai belalang, kemudian bangkai hewan-hewan yang kecil yang dikatakan oleh para ulama sebagai hewan yang
tidak ada darah yang mengalir padanya. Kemudian dikecualikan juga bagian-bagian bangkai yang tidak yang kering ya, bagian-bagian bangkai yang kering, seperti misalnya tulang, tanduk, rambut, kuku, ya. Ini dikecualikan oleh sebagian ulama dan itu pendapat yang paling kuat, Allah Ta'ala a'lam. Kemudian bagian hewan yang terpisah dari hewan yang masih hidup, ya, organ tubuh hewan yang terpisah dari hewan yang masih hidup, karena disebut sebagai bangkai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian daging hewan yang haram dimakan. Daging hewan yang haram dimakan karena dikiaskan ke daging himar yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sesuatu yang rijis atau najis. Baik. Inilah benda-benda yang ditunjukkan oleh dalil bahwa itu adalah benda-benda yang najis. Taib. Di sana ada najis-najis yang dimaafkan. Ya. Ada najis-najis yang dimaafkan. Dan para ulama ya berbeda pendapat dalam masalah ini. Najis-najis yang dimaafkan itu apa saja? Ya. Ada yang mengatakan semua najis yang tergolong sedikit maka dimaafkan. Ada yang mengatakan tidak demikian, ya, tetap dikatakan najis dan harus dihilangkan. Ada yang mengkhususkan beberapa hal, ya, najis yang dimaafkan apabila sedikit itu seperti misalnya muntah, ya, ini dimaafkan. Dan ada hal-hal yang lain yang disebutkan oleh para ulama. Namun di sini ya di kitab ini muallif hafizahullah taala menyebutkan kaidah yang dengan kaidah ini kita bisa mengetahui apa saja najis yang dimaafkan. Beliau mengatakan ad-dhabit lima yu'fa anhu minan najasat huwa ad-darurah. Standar untuk mengetahui najis-najis yang dimaafkan adalah keadaan darurat. Au umumul balwa ma'a ta'adzuril ihtirazi minha. Atau keadaan yang sulit dihindari dan sering terjadi. Keadaan yang sering terjadi dan sulit dihindari dan dialami oleh sebagian besar manusia. Ya, umumul balwa itu sesuatu yang sebagian besar manusia mengalaminya. Ma'a ta'adzuril ihtirazi minha, dan sulit untuk dihindari atau bahkan tidak mungkin dihindari. Wa husulul haraji wal masyaqqati fi izalatiha, dan adanya kesulitan yang sangat besar ya dalam menghilangkannya. Inilah standar najis-najis yang dimaafkan. Standarnya yang pertama, apabila keadaannya darurat, maka najis dimaafkan. Seperti misalnya ada orang, dia di penjara, tidak boleh keluar sama sekali. Akhirnya dia tidak bisa kecuali kencing
atau buang air di tempat itu. Bagaimana kalau dia akan sholat, ya, dianggap bahwa najisnya dimaafkan. Najisnya dimaafkan, dia harus sholat di waktunya. Dan najis tersebut dianggap dimaafkan dalam sholat itu. Ya, kalau dia keluar dari penjara dan bisa membersihkan najis itu, maka ketika itu hukumnya kembali lagi ke asal, ya. Hukumnya kembali lagi ke asal. Sehingga dia wajib untuk membersihkannya. Umumul balwa, ya, misalnya najis-najis yang dialami oleh semua orang dan sulit untuk dihindari. Seperti misalnya kotoran cicak, ya. Secara kaidah kotoran cicak itu najis. Kotoran cicak itu secara kaidah itu najis. Tapi kotoran cicak ini termasuk atau tergolong kecil, tergolong sedikit sekali, dan banyak terjadi. Sebagian besar manusia mengalaminya dan sulit untuk dihindari atau bahkan tidak mungkin dihindari. Ya, apalagi cicak yang ada di masjid, ya, banyak cicak di masjid. Kalau dikatakan harus dihilangkan, harus dicuci, maka ini akan sangat memberatkan sekali. Maka ini termasuk di antara najis yang dimaafkan. Kenapa saya katakan secara kaidah itu najis? Ya karena cicak tidak boleh dimakan. Cicak tidak boleh dimakan, dan kotoran hewan yang haram dimakan, ya, itu najis. Kenapa cicak tidak boleh dimakan? Karena ada perintah untuk membunuhnya, dan sudah kita sebutkan, ya, di kajian yang sebelumnya. Setiap hewan yang diperintahkan untuk dibunuh berarti haram dimakan. Setiap hewan yang ada perintah untuk membunuhnya, maka haram dimakan. Dan ini termasuk di antara kaidah fikih yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Taib. Hewan yang haram dimakan kotorannya najis. Tapi kotoran cicak itu tergolong sedikit, tergolong kecil dan sulit untuk dihindari. Ya, sulit sekali untuk dihindari. Kalau hukumi seperti najis yang tidak dimaafkan, maka di sini akan mendatangkan kesulitan yang luar biasa. Wal masyaqqatu tajlibut taysir. Dan kesulitan yang luar biasa itu akan mendatangkan kemudahan dalam syariat ini. Baik. Pembahasan yang berikutnya adalah pembahasan bagaimana mensucikan najis-najis sesuai petunjuk dalil. Bagaimana mensucikan najis-najis sesuai dengan yang ditunjukkan oleh dalil. Alhamdulillah, pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu kita sudah membahas najis-najis yang ditunjukkan oleh dalil. Sekarang yang lebih penting dari itu adalah bagaimana kita menghilangkan najis itu. Bagaimana kita mensucikannya. Maka di sana ada banyak dalil yang menjelaskan cara menghilangkan najis itu atau cara mensucikannya. Taib. Tetapi di sana ada kaidah umum, ya. Ada kaidah umum dalam hal menghilangkan najis. Kaidah umumnya adalah bahwa ketika zat najisnya hilang, maka barangnya dianggap suci. Barang yang terkena najis itu dianggap suci. Ketika zat najisnya hilang, maka barang yang terkena najis tersebut dianggap suci. Baik hilangnya dengan air ataupun tanpa air. Dan ini pendapat yang paling kuat dalam masalah ini. Karena sebagian ulama mengatakan menghilangkan najis atau mensucikannya itu harus dengan air. Itu harus dengan air.
Adapun yang selain air, maka harus ada dalil yang menjelaskannya. Pendapat yang lebih kuat dari pendapat ini adalah pendapat yang mengatakan bahwa semua najis apabila bisa dihilangkan dengan apapun, ya, maka benda yang terkena najis tersebut dianggap telah suci. Ya. Benda yang dianggap najis tersebut dianggap telah suci karena zat najisnya hilang. Walaupun hilangnya tanpa dengan air. Dan nanti insya Allah akan kita sebutkan lebih rinci apabila waktu memungkinkan. Baik. Yang pertama, bagaimana menghilangkan najis dari darah haid. Apabila baju kita terkena darah haid, bagaimana mensucikannya, bagaimana menghilangkannya, ya. Cara menghilangkannya adalah dengan air, ya. Cara menghilangkannya adalah dengan dibasuh atau dicuci dengan air, ya. Kita berusaha untuk menghilangkan darah itu. Kalau misalnya darahnya sudah kering, maka hilangkan dengan menguceknya dengan ujung jari. Kucek dengan ujung jari sampai zat najisnya bisa berkurang. Kemudian setelah itu dibasuh dengan air. Ya, dikucek lagi, dibasuh dengan air sampai zatnya hilang. Ini yang pertama, sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis. Ya. Suatu ketika, ya, ada seorang perempuan yang datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan perempuan itu mengatakan, "Ya Rasulullah, ihdana yusibu thawbaha min damil haidi. Kaifa tasna?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada salah seorang dari kami pakaiannya terkena najis atau terkena darah haid. Bagaimana dia membersihkannya? Apa yang harus dia lakukan untuk membersihkannya? Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tahuttuhu thumma tuqarrisuhu bil ma'i thumma tandahuhu thumma tusalli fih. Kalau seperti itu, maka dia kucek dengan ujung jarinya, kemudian dibasuh dengan air, ya, kemudian dia boleh menggunakannya untuk sholat, ya. Mungkin, ya, darahnya sudah kering sehingga harus dikucek dulu. Ketika kering itu dikucek dulu dengan ujung jari sehingga darah yang kering tersebut yang menempel di baju bisa hilang, ya. Tapi hilangnya tidak sempurna, tentunya masih ada warnanya. Kemudian setelah itu dikasih air, ya, dibasuh dengan air. Dibasuh dengan air sampai hilang, ya. Ustaz, kadang-kadang masih ada sedikit warna, ya. Kadang-kadang memang demikian, tidak bisa hilang secara sempurna. Tapi yang jelas, ya, kita berusaha semaksimal mungkin untuk menghilangkan. Kalau sudah kita berusaha semaksimal mungkin untuk menghilangkan, masih ada sisa warnanya sedikit, ya, maka dianggap sudah hilang. Dianggap sudah hilang, karena kadang-kadang ada warna yang memang, ya, sulit untuk dihilangkan. Maka dianggap itu sudah sangat yasirah, sangat sedikit sekali. Kita bilas beberapa kali, 10 sampai 10 kali bilasan masih ada warna itu. Maka kita anggap itu sesuatu yang sangat sedikit sekali dan dianggap tidak ada, ya. Maka dengan seperti itu pakaian sudah suci. Yang kedua, bagaimana membersihkan pakaian apabila terkena kencingnya anak kecil, dan ini banyak terjadi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kita cara untuk membersihkannya. Beliau mengatakan, yughsalu min baulil jariyah wa yurashu min baulil ghulam.
apabila anak tersebut, ya, anak yang masih kecil, ya, anak tersebut anak yang masih kecil dan belum makan selain ASI ibunya, belum makan selain ASI ibunya, maka ketika keadaannya demikian, dibedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Kalau anaknya laki-laki, maka cukup diciprati dengan air. Cukup diciprati dengan air tanpa harus dibasuh. Saya katakan tanpa harus dibasuh, itu maknanya bukan berarti tidak boleh dibasuh. Tapi kalau ingin mencipratinya dengan air saja, itu sudah cukup. Kalau dibasuh, maka lebih baik. Ya, kalau dibasuh maka lebih baik, karena dengan itu, ya, najisnya bisa hilang dengan lebih sempurna. Tapi kalau ingin mencipratinya saja dengan air, maka sudah cukup. Adapun apabila anaknya wanita, ya, anak perempuan, walaupun masih kecil dan belum mengkonsumsi sesuatu kecuali ASI ibunya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharuskan untuk dibasuh dengan air. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharuskan seseorang untuk membasuhnya dengan air, ya. Ustaz, apa bedanya anak laki-laki dan anak perempuan? Wallahu taala alam, ya. Mungkin apabila dibuktikan secara ilmiah akan ada bedanya, ya, tapi saya tidak tahu. Tapi yang jelas syariat membedakan antara kencingnya laki-laki, ya, kencingnya anak laki-laki dan kencingnya anak perempuan. Dan ketika syariat membedakan, pasti ada bedanya. Ketika syariat membedakan, itu berarti ada bedanya. Hanya saja kadang-kadang kita tidak tahu perbedaannya di mana. Dan saya yakin, ya, kemajuan ilmu pengetahuan di zaman ini bisa membedakan kandungan air seni dari anak kecil laki-laki dan anak kecil perempuan, dan pasti berbeda. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang berikutnya, bagaimana membersihkan pakaian dari madhi. Ini berdasarkan pendapat yang mengatakan bahwa madhi itu najis, dan itulah pendapat jumhurul ulama. Pendapat mayoritas ulama, madhi itu najis. Bagaimana cara membersihkan madhi apabila kita memilih pendapat yang mengatakan bahwa madhi itu najis? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan cara, ya, agar madhi itu bisa hilang najisnya, yaitu dengan mencipratinya dengan air saja. Makanya, ya, ada sebagian ulama yang makanya ulama yang mengatakan bahwa madhi itu najis, najisnya mukhaffafah, najisnya najis yang ringan. Makanya cukup diciprati dengan air, cukup diciprati dengan air. Sebagian ulama yang mengatakan bahwa madhi itu suci berdalil dengan hadis ini, bahwa madhi itu suci, bahwa madhi itu suci, makanya cukup dengan diciprati dengan air. Karena kalau diciprati dengan air, zat madhinya masih ada, zat madhinya masih ada. Tapi boleh digunakan untuk sholat. Itu berarti bahwa madhi itu suci. Bagi ulama yang mengatakan madhi itu najis, mereka berdalil dengan hadis yang sama dan mengatakan bahwa kalau madhi itu suci, untuk apa diciprati dengan air? Kalau madhi itu suci, untuk apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mencipratinya dengan air? Jadi, ya, para ulama khilaf, dan ini sesuatu yang wajar, ya, karena memang pemahaman setiap kita itu berbeda-beda. Pemahaman antara ulama yang satu dengan ulama yang lainnya dalam memahami hadis dan mengompromikan hadis-hadis yang ada atau dalil-dalil yang ada itu bisa berbeda. Ya, yang jelas, ya, kita memilih
di antara dalil-dalil tersebut mana yang lebih kuat, pendapat yang ditunjukkan oleh dalil yang menurut kita lebih kuat, itulah yang kita ambil, dan kita harus menghormati pendapat yang lainnya. Ya. Saya lebih menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa madhi itu suci. Kenapa? Ya, karena secara kenyataan bahwa madhi itu bagian dari mani, sedangkan mani menurut kita itu suci. Ya. Maka konsekuensinya madhi yang merupakan bagian dari mani itu suci. Adapun perintah untuk mencipratinya dengan air, maka ini tidak menunjukkan bahwa madhi itu najis. Ya, kenapa demikian? Karena bisa kita fahami bahwa perintah tersebut perintah anjuran, tidak sampai pada derajat wajib. Dan kita juga bisa mengambil ya alasan yang disebutkan oleh sebagian ulama yang mengatakan bahwa madhi ini zatnya masih ada walaupun diciprati dengan air, tapi dengan diciprati dengan air tersebut kita boleh menggunakan pakaian yang terkena madhi itu, ya, sehingga zat madhi sebenarnya tidak najis. Wallahu taala a'lam. Taib, yang berikutnya adalah bagaimana mensucikan pakaian perempuan yang menjulur ke tanah dan tanahnya ada najisnya. Di dalam Islam, ya, pakaian perempuan disunahkan untuk terjulur, ya, jadi melebihi kaki. Ini kalau di laki-laki masuknya ke isbal. Tapi kalau di perempuan, isbal ini dianjurkan untuk menutup kakinya. Kalau untuk perempuan, isbal ini dianjurkan. Ya, inilah Islam, ya, membedakan antara laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan, karena memang diperintahkan untuk menutup diri, jangan sampai menjadi fitnah bagi laki-laki, maka yang seperti ini dibolehkan, bahkan dianjurkan. Bahkan dianjurkan bagi perempuan untuk menjulurkan pakaiannya, untuk menutupi kakinya. Tentunya dengan tidak berlebihan, ya, julurannya. Jangan sampai setelah ada orang yang mendengarkan kajian ini, pakaiannya dijulurkan sampai 1 meter, sampai 2 meter. Tidak demikian, ya. Ini berlebihan. Yang penting sudah terjulur dan menutupi kakinya. Itulah yang dianjurkan di dalam Islam. Bagaimana kalau di jalan ada najis yang mengenai pakaian itu? Bagaimana cara membersihkannya? Apakah harus dicuci? Ataukah cukup diciprati? Ataukah cukup dibiarkan? Kita dengar, ya, bagaimana hadis Nabi Muhammad SAW dalam masalah ini. Taib, Ummu Salamah, ibunda kita, kaum mukminin, salah satu dari istri Nabi kita Muhammad SAW, pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, inni imra'atun utilu dhaili wa amshi fil makanil qadir. Sungguh aku adalah seorang perempuan dan aku memanjangkan juluran kainku yang berada di bawah, ya, untuk menutupi kakinya. Dan aku biasa berjalan di tempat yang kotor. Maka Rasulullah SAW menjawabnya dengan mengatakan, yutahhiruhu ma ba'dah. Tanah yang berikutnya bisa membersihkan kotoran itu. Tanah yang berikutnya bisa membersihkan kotoran itu, sehingga tidak perlu dicuci, tidak perlu
dicuci, tidak perlu diciprati. Sudah biarkan tanah yang berikutnya membersihkan kotoran itu. Taib. Yang berikutnya adalah bagaimana membersihkan sandal yang terkena kotoran. Ya, sandal bagian bawah yang terkena kotoran. Kita biasa menggunakan sandal. Ya. Dan biasanya yang terkena kotoran adalah bagian bawah sandal. Dan ada perintah di dalam hadis Nabi Muhammad SAW untuk sholat dengan sandal. Sholatlah kalian dengan sandal-sandal kalian. Selisihilah Yahudi. Ya. Karena orang-orang Yahudi itu tidak mau sholat dengan sandal mereka. Di dalam Islam kita dianjurkan untuk menyelisih orang-orang Yahudi dalam masalah ini. Sholat dengan sandal. Ini tentunya ya di tempat-tempat yang pantas untuk melakukan hal itu. Kalau tempatnya sudah sangat bersih ya, seperti masjid-masjid di zaman kita saat ini, maka jangan sampai kita menggunakan sandal di dalam masjid untuk sholat ya, nanti akan geger ya, akan gaduh masjidnya. Karena masjidnya sangat bersih sekali. Berbeda dengan keadaan masjid di zaman Nabi Muhammad SAW yang hanya beralaskan tanah. Masjid Nabawi dulu beralaskan tanah, sehingga ya beberapa kali Rasulullah SAW sholat dengan sandal beliau di Masjid Nabawi. Ya, ada sebuah hadis yang menjelaskan hal ini. Suatu ketika Rasulullah SAW sholat dengan sandal beliau. Para sahabat beliau juga sholat dengan sandal mereka. Di tengah sholat, Rasulullah SAW dikabari oleh malaikat Jibril bahwa di sandalnya ada najisnya. Maka Rasulullah SAW melepaskan sandalnya. Melihat Rasulullah SAW melepaskan sandalnya, para sahabat di tengah sholat itu pun mereka melepas sandalnya. Ya, ini menunjukkan bahwa Rasulullah dan para sahabatnya ya biasa sholat dengan sandal. Karena memang keadaan Masjid Nabawi di zaman itu tidak ada alasnya kecuali tanah. Sangat sederhana sekali. Ya. Makanya ada sebuah hadis yang mengatakan waju'alat liyal ardu masjidan wa tahura. Dan dijadikan untukku, untuk Rasulullah SAW, untuk umat ini ya, bumi atau tanah itu bisa dijadikan sebagai tempat sujud dan bisa mensucikan. Bisa dijadikan sebagai tempat sujud dan mensucikan. Memang keadaannya demikian. Di zaman Nabi Muhammad SAW mereka sujud di atas tanah. Alas atau dasar masjid Nabi Muhammad SAW itu memang tanah. Di zaman Nabi Muhammad SAW. Ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwa setelah hujan terjadi, Rasulullah SAW sholat subuh, dan ketika selesai sholat, para sahabat Nabi Muhammad SAW melihat ada bekas ya tanah di dahi Rasulullah SAW karena tadinya tanahnya basah, sehingga ada sebagian kecil tanah yang masih menempel di dahi Rasulullah SAW dari bekas sujudnya. Baik, bagaimana membersihkan sandal yang akan dipakai untuk sholat dan di sandal tersebut ada kotorannya? Apakah harus dibasuh, ataukah harus diciprati dengan air, ataukah cukup digesekkan dengan tanah? Maka kita dengar hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ya alaihi salatu wassalam, "Idza jaa ahadukumul masjida falyaqlib na'laihi wal yanzur fihima." Apabila salah seorang dari kalian datang ke masjid, maka balikkan dua sandalnya untuk melihat apakah ada kotoran, ada najisnya ataukah tidak.
fa in ra'a khabathan falyamsahu bil ard thumma yusalli fihima. Apabila orang tersebut ya melihat ada najisnya, maka silahkan dia usapkan ke tanah. Dia usapkan ke tanah untuk menghilangkan najis tersebut. Kemudian setelah itu silahkan dia sholat di atas 2 sandal itu. Kemudian setelah itu silahkan dia sholat dengan 2 sandal itu. Ini menunjukkan bahwa najis yang menempel di sandal bisa dihilangkan dengan hanya mengusapkannya ke tanah, tanpa harus mencucinya, tanpa harus menyipratinya dengan air. Baik. Yang selanjutnya adalah bagaimana kita membersihkan wadah air minum yang diminum oleh anjing. Ya, ada wadah air minum, kemudian ada anjing datang minum di wadah tersebut. Bagaimana cara membersihkannya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalb ay yaghsilahu 7 marratin ulahunna bit-turab. Sucinya wadah salah seorang dari kalian apabila ada anjing yang minum di dalam wadah tersebut adalah dengan mencucinya sampai 7 kali. Cucian yang pertama dicampur dengan tanah atau debu atau pasir. Ini menunjukkan ya bahwa najis yang berasal dari air liurnya anjing itu najis yang mughalladah, najis yang dianggap berat. Makanya mencucinya harus sampai 7 kali. Bahkan tidak hanya itu, harus dicampuri ya dengan tanah atau dengan pasir atau dengan debu. Baik. Yang berikutnya adalah bagaimana mensucikan kulit bangkai. Bagaimana mensucikan kulit yang najis, karena kulit tersebut adalah kulitnya bangkai, atau kulit tersebut adalah kulitnya hewan yang haram dimakan. Kulit hewan yang haram dimakan ini najis ya. Begitu pula dengan kulit bangkai dari hewan yang boleh dimakan ya, ini juga najis ya. Misalnya ada kambing mati, belum disembelih mati, berarti bangkai. Kulitnya apakah bisa disucikan? Jawabannya bisa ya, yaitu dengan disama. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza dubighal ihabu faqad tahur." Apabila kulit bangkai sudah disama, maka dia telah suci. Apabila kulit bangkai telah disama, maka dia telah suci. Baik. Dan alhamdulillah di zaman ini ya, banyak metode untuk menyama kulit ya. Selama kotoran-kotoran yang menempel di kulit tersebut ya sudah bersih dan hilang, maka kita hukumi kulit tersebut sebagai kulit yang suci ya, sudah dihilangkan najis-najisnya. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana mensucikan tanah apabila ada bekas kencingnya. Bagaimana mensucikan tanah apabila ada bekas kencingnya? Apakah tanahnya diambil kemudian dilempar ke tempat lain, atau cukup dibasuh atau disiram dengan air? Jawabannya adalah yang kedua. Cukup disiram dengan air. Sebagaimana dahulu diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang Arab Badui yang kencing di Masjid Nabawi. Ya. Ini jangan kita bayangkan keadaan Masjid Nabawi seperti zaman kita saat ini ya. Di zaman dulu sudah saya katakan tadi, Masjid Nabawi itu alasnya adalah tanah. Dan orang-orang Badui di zaman dulu itu biasa
kencing ya di tanah. Ini orang Arab Badui dari desa ya. Dia datang ke Masjid Nabawi, melihat Masjid Nabawi ya seperti biasa. Akhirnya orang ini kencing di Masjid Nabawi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat para sahabatnya banyak yang ingin menghardiknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabatnya untuk melakukan yang seperti ini. Jangan engkau hardik dia. Jangan hentikan apa yang dia lakukan. Biarkan dia meneruskan kencingnya. Kemudian setelah Arab Badui ini, ya orang Badui ini menyelesaikan kencingnya di Masjid Nabi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk mengambil seember air dan menyiramkan air tersebut ke tanah yang di situ ada bekas air kencingnya orang Badui tersebut. Ya, dengan demikian masjid bisa digunakan lagi untuk sholat, dan dengan demikian tanah tersebut telah dianggap suci. Taib. Yang berikutnya adalah bagaimana apabila ada minyak yang jatuh di dalamnya sesuatu yang najis. Apakah bisa disucikan? Ada minyak goreng misalnya, ya, atau lemak yang sudah dicairkan, ada minyak samin, ada minyak zaitun, ya, ada minyak kelapa, ada ya banyak sekali ya modelnya ya, jenisnya banyak. Ada yang mahal, ada yang murah. Kalau yang mahal bagaimana? Tiba-tiba ada tikus ya yang jatuh ke situ sampai mati. Jatuhnya malam-malam, pagi-pagi kita sudah dapati tikus tersebut mati. Padahal minyak tersebut adalah minyak yang mahal. Bagaimana membersihkan minyak tersebut? Apakah bisa dibersihkan? Maka para ulama di sini ya berbeda pendapat dalam masalah minyak ini. Ada yang mengatakan ya harus dibuang semuanya, tidak bisa dibersihkan. Sebagaimana air tidak bisa dibersihkan ketika keadaannya seperti itu, harus dibuang airnya. Minyak juga demikian. Ada yang mengatakan minyak berbeda dengan air. Ada yang mengatakan minyak itu berbeda dengan air. Kalau di minyak ada dalil yang menjelaskan dibolehkan untuk membuang minyak yang ada di sekitar najis tersebut. Kita perkirakan ya yang ada di sekitar najisnya kita hilangkan, kemudian yang lainnya dianggap suci. Kemudian yang lainnya dianggap suci. Baik. Ini berdasarkan yang dalil yang kedua ini lebih kuat ya. Dalil yang kedua ini pendapat yang kedua lebih kuat berdasarkan hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang tikus yang jatuh di minyak samin. Ya, minyak samin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alquha wa ma haulaha fatrahuh wa kulu samnakum. Silahkan kalian membuang tikusnya dan minyak samin yang ada di sekitar tikus itu. Buang. Dan silahkan kalian memakan minyak samin kalian. Silahkan kalian memakan minyak samin kalian. Berarti yang sisanya suci, boleh dimakan. Kalau ada yang jijik ya itu kembali kepada dia ya. Tapi kalau ditanya apakah boleh dimakan, ya boleh dimakan. Taib. Sebagian ulama mengatakan hadis ini khusus untuk samin yang sudah membeku. Samin yang sudah membeku.
Kalau saminnya cair, minyak saminnya itu cair, maka hadis ini tidak berlaku. Kalau minyak saminnya cair, maka tidak bisa dimanfaatkan lagi. Tidak bisa dimanfaatkan lagi. Dan ini pendapatnya mayoritas ulama. Mayoritas ulama mengatakan hadis ini khusus untuk minyak samin yang cair. Khusus untuk minyak samin yang sudah mengendap, sudah beku. Untuk minyak samin yang keadaannya beku. Adapun untuk minyak samin yang keadaannya cair, maka tidak bisa disucikan. Harus dibuang semuanya. Namun pendapat yang mengatakan atau membatasi hadis ini dengan keadaan minyak samin yang telah membeku, dalilnya kurang kuat. Karena riwayatnya lemah. Riwayat yang sahih adalah riwayat yang tanpa ada batasan. Baik minyak samin tersebut cair ataupun padat, maka hukumnya sama. Karena memang hadis yang menjelaskan tentang batasan tersebut riwayatnya lemah. Maka pendapat sebagian ulama yang tidak membatasi minyak samin tersebut harus sudah dalam keadaan beku, ini yang lebih kuat, ya. Karena hadisnya umum, ya, hadisnya mengatakan alquha wa ma haulaha fatrahuh wa kulu samnakum. Silahkan kalian buang tikusnya dan minyak samin yang ada di sekitar tikus itu, ya, buang juga. Wa kulu samnakum. Sisanya boleh kalian makan. Silahkan kalian memakan sisanya. Taib. Dan di sini tidak ada, ya, Rasulullah tidak memberikan batasan, ya. Tidak bertanya apakah saminnya itu sudah beku ataukah masih cair, ya, tidak ada batasan seperti itu. Rasulullah tidak membatasinya. Maka hadis ini berlaku umum. Dan semua minyak, ya, minyak goreng, ya, bisa disamakan dengan minyak samin karena keadaannya yang sama. Wallahu taala alam. Permasalahan yang berikutnya, ya, kita tunda di kajian yang berikutnya insyaallah, yaitu pembahasan tentang apakah mensucikan najis itu harus dengan air ataukah cukup dengan menghilangkan zat najisnya tanpa disyaratkan harus dengan air. Bisa dengan air, bisa dengan yang lainnya, yang penting zat najisnya hilang. Ya, ini pembahasan yang sangat penting untuk kita ketahui, ya, sehingga nantinya kita tidak bingung apabila ingin menghilangkan najis yang mengenai suatu benda yang ingin kita sucikan atau kita bersihkan. Demikian yang bisa Ana sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa mengamalkan ilmu ini dengan baik dan mudah, dan juga bisa menyebarkannya kepada orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Saya buka, ya, satu pertanyaan. Mudah-mudahan waktunya cukup, ya. Baik, silakan. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Baik, langsung saja kami akan bacakan pertanyaan melalui pesan singkat yang sudah masuk di kesempatan ini. Dari Yoga di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, jika si A memegang seekor anjing dan setelah itu si A memegang sebuah gelas dan gelas tersebut ditaruh di sebuah meja dan si B memegang gelas tersebut di atas meja,
apakah si B terkena najis dan bagaimana cara menghilangkan najis tersebut, Ustadz? Syukran. Baik. Pertanyaan ini adalah turunan dari pertanyaan atau penjelasan apakah badan anjing itu najis ataukah tidak. Ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan badan anjing itu ya najis, seperti air liurnya, karena air liurnya itu dari ya badannya. Air liurnya dari dalam ya, tapi air liur tersebut kan menyatu dengan badan anjing karena dia bagian dari badannya. Sebagaimana air liurnya najisnya mughalladah, ya badannya juga demikian. Ada yang mengatakan badan anjing itu tidak najis, baik dalam keadaan kering maupun dalam keadaan basah. Alasannya karena tidak ada dalil yang menjelaskan bahwa badan anjing itu najis. Padahal anjing itu banyak ya di zaman Nabi Muhammad SAW. Anjing itu ada dan banyak di zaman Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika Jibril tidak mau masuk ke rumah Nabi Muhammad SAW. Nabi datang heran melihat Jibril di luar rumah. Kenapa engkau tidak mau masuk? Jibril mengatakan ada anjing di rumahmu. Maka Rasulullah SAW setelah itu masuk rumah dan mengeluarkan anjing yang ada di rumah beliau. Ya mungkin anjing liar ya, wallahu a'lam. Tapi yang jelas Rasulullah SAW tidak memelihara anjing. Mungkin anjing liar masuk dan Jibril melihatnya. Maka Rasulullah SAW mengusir anjing itu. Kemudian setelah itu Jibril masuk. Dan tidak ada penjelasan bahwa Rasulullah SAW membersihkan bekas-bekas tempat yang disinggahi oleh anjing itu. Dan ketika masuk ya ke rumah ya tentunya badan anjing itu akan mengenai bagian-bagian rumah itu. Dan di sini juga tidak ada dalil yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW setelah itu membersihkan rumahnya karena terkena badan anjing itu. Dahulu di zaman Nabi Muhammad SAW banyak orang yang berburu dengan anjing. Bahkan di dalam ayat disebutkan wa kulu mimma amsakna alaikum wadhkuru smallahi alaih. Al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakum at-tayyibat wa ma 'allamtum minal jawarih mukallibin tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah faqulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru smallahi 'alaihi wattaqullah innallaha sari'ul hisab. Pada hari ini yas'alunaka madza uhilla lahum. Mereka, wahai Muhammad, bertanya kepadamu tentang makanan apa yang dihalalkan untuk mereka. Maka jawablah, aku halalkan untuk mereka semua yang baik dan hasil buruan dari anjing yang telah mereka latih. Maka sebutlah nama Allah ya ketika engkau melepaskan anjing itu untuk berburu. Ini dan di situ ada faqulu mimma amsakna, di situ disebutkan perintah untuk memakan hasil buruan anjing itu. Taib, orang berburu anjing, orang berburu dengan anjing itu pasti akan menyentuh anjingnya. Pasti akan menyentuh badan anjingnya. Tidak mungkin orang berburu dengan anjing kemudian dia tidak menyentuh badan anjingnya. Dan tidak disebutkan ya bahwa apabila seseorang menyentuh badan anjing itu harus mencucinya. Yang ada dalilnya adalah apabila anjing meminum dari wadah
yang disediakan oleh seseorang. Apabila ada anjing minum di suatu wadah, itu yang dijelaskan tentang kenajisannya. Kalau badan anjing ini juga najis, harusnya ada banyak dalil juga yang menjelaskan tentang najisnya badan anjing. Ternyata yang ada adalah dalil tentang liurnya saja. Padahal ada umumul balwa di sini. Banyak orang yang mengenai badan anjing. Karena memang di zaman Nabi Muhammad SAW banyak orang yang berburu dengan anjing. Sampai turun ayat tentang itu. Dan tidak ada penjelasan bahwa badan anjing itu najis. Sehingga ya pendapat yang ini yang lebih kuat daripada pendapat yang mengatakan bahwa tubuh anjing itu najis. Taib. Kalau kita sudah tahu bahwa tubuh anjing itu suci, ya, yang najis itu liurnya dan semua yang dari dalam, ya. Ini pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga demikian, ya. Maka ya, kalau hanya menyentuh saja, kemudian orangnya yang menyentuh itu mengenai gelas, kemudian gelasnya disentuh oleh orang lain, ya ini semuanya tidak ada masalah sama sekali apabila kita mengatakan bahwa tubuh anjing itu suci. Wallahu taala alam. Ya, demikian yang bisa ana sampaikan, ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya akhiri kajian ini sampai di sini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.